Tatapan kosong menatap lampu-lampu kendaraan di bawah sana. Ditemani segelas anggur di tanganku, sedikit menghangatkan tubuhku dari dinginnya malam ini. Sesekali kulirik jam di pergelangan tanganku. Aku tersenyum kecut mengingat beberapa jam ke depan lagi apa yang akan aku lakukan. Aku beranjak dari tempatku dan bersiap untuk pergi bekerja. Langkahku terhenti saat sebuah mobil berhenti di depanku. Taksi online yang kupesan telah tiba. Aku benci keadaan seperti ini. Tatapan dari supir taksi yang kutumpangi ini menatapku. Tidak, bukan menatapku. Lebih ke bagian dada dan pahaku. Kuakui pakaianku malam ini memang sangat terbuka. Menurutku tidak heran jika tatapan setiap lelaki akan menatapku seperti anjing liar melihat mangsanya. Kau tahu Nona, kau tak perlu membayar dengan uang untuk perjalananmu ini. Aku menatap supir itu melalui spion dalam. Oh ya, tapi kurasa Tuan Angelos tidak akan setuju. Aku teman kamarnya malam ini. Aku dapat melihat raut wajah terkejutnya. Aku terkekeh dalam hati tidak tahu siapa aku. Paling tidak aku bisa mengandalkan kata-kata itu yang sebenarnya aku muak mengucapkannya setelah sampai pada tujuanku. Aku segera melangkahkan kaki menuju ruangan bos besarku. Kriet. Oh halo Julia, malam ini kau sangat beruntung, ucap pria gendut paruh baya di depanku. Aku tersenyum kecil, senyum yang kupaksakan lebih tepatnya. Satu-satunya keberuntungan adalah bisa keluar dari tempat ini dan menjalani hidup normal. Kau datang ke kamar 54 sekarang. Layani mereka dengan baik. Mereka adalah partner terbaikku, titahnya. Aku langsung beranjak dari tempatku menuju toilet untuk melakukan persiapan yang kuperlukan. Sedikit parfumku semprotkan di leher dan tubuhku, serta lipstik merah menghiasi bibirku. Tidak lupa senyum palsu. Perfect. Saat sudah di depan pintu bernomor 54 aku kembali mematung. Kakiku terasa berat. Pikiranku melayang di mana aku akan mendapatkan sesuatu yang menyakitkan sebentar lagi. Air mataku ingin keluar tapi ku tahan. Aku memejamkan mataku, memantapkan hatiku bahwa inilah jalan setan yang kupilih sebagai penopang hidupku. Jegrek, aku melihat dua orang pria duduk di meja bulat. Yang satu menggunakan kemeja biru dan dasi putih serta celana bahan hitam, tak lupa sepatu pantofelnya. Pria satunya lagi terlihat lebih santai, hanya menggunakan blazer dengan kaos daleman warna putih dan celana jeans serta sepatu runningnya. Mereka tidak terlihat sedang bisnis. Ini dia hidangan utamanya. Aku sengaja menyiapkan ini spesial untukmu, ucap pria berkemeja di sana. Sedangkan pria yang satunya hanya menatapku dari atas sampai bawah. Tatapannya datar berbeda dengan kebanyakan pria lainnya yang jika melihatku akan langsung menerkamku. Oke, aku rasa cukup. Kontrak yang kita sepakati dengan pembagian saham sebesar 25% per tahunnya, ucap pria yang menggunakan blazer. Aku tidak tahu pria itu namanya siapa, yang jelas aku baru pertama kali melihatnya. Ia cukup tampan, cool dan terlihat lebih muda dibanding aku. Aku hanya menatap mereka yang bersalaman. Setelahnya mereka saling bersulang. Baik, ini dia bagianku. Ku rasakan debaran jantungku semakin keras. Aku tidak melepaskan tatapanku pada pria yang menggunakan blazer itu. Dia terlihat santai. Julia, kemari sini, aku menghampiri pria yang berkemeja. Namanya adalah Pak Theo. Kalau yang dimaksud Tuan Angelo adalah Pak Theo, ya memang ia sering kesini dan ku tahu dia juga pemasok minuman keras di sini. Tapi pria ini, siapa dia? Aku tersenyum ketika sampai di depan Pak Theo ini. Dia adalah yang terbaik di sini. Kau boleh bersamanya malam ini, aku siapkan khusus untukmu sebagai tanda jadi kerjasama kita, ujar Pak Theo. Pria di sana menatapku datar. Dia homo ya? Julia,
Malam ini kau bersamanya dulu, setelahnya pergi ke kamar 13. Aku menunggumu di sana setelah bersama Pak Arfi, ujar Pak Theo kembali. Aku hanya bisa tersenyum. Pria di sana hanya meminum anggurnya. Mengacuhkan penjelasan dari Pak Theo. Dapat ku ketahui sepertinya derajatnya lebih tinggi dia dibanding Pak Theo. Sebelumnya belum pernah ada yang mengacuhkan omongan Pak Theo di sini. Kenapa kau tidak coba berkenalan dulu padanya, Julia, ucap Pak Theo sambil meremas bokongku. Pelecehan yang sudah biasa. Hai, aku Julia. Aku mengulurkan tanganku. Dia hanya menatap uluran tanganku dan kembali memalingkan wajahnya ke jendela. Aku belum pernah merasa direndahkan seperti ini. Ingin ku cakar wajahnya. Sepertinya Tuan Arfi tidak tertarik denganmu. Boleh aku mencicipinya lebih dulu, Pak Theo bersuara. Pria yang ku ketahui bernama Arfi hanya mengibaskan tangannya tanpa menatap kami. Tanganku langsung ditariknya menuju sofa panjang yang ada dalam ruangan tersebut. Dengan agresif Pak Theo menciumi bibirku, pipiku dan leherku. Tidak cuma itu, tangannya kini sudah masuk ke dalam bagian dadaku. Aku menatap Arfi di sana dan dia pun menatapku. Tubuhku dibaringkan oleh Pak Theo dan ia kembali menciumi leherku. Ku yakin ada bekas merah di sana. Ciuman itu semakin menurun ke bawah saat akan terbuka bagian dadaku. Aku menahannya. Kenapa kau malu? Hahaha, setelah ini dia juga akan melihat tubuh polosmu, ucap Pak Theo. Benar juga. Aku tidak lagi menahan tangan Pak Theo. Ku pasrahkan tubuhku malam ini. Dengan penuh nafsu Pak Theo mencium serta mengisap payudaraku. Aku kembali menatap Arfi. Dia menatapku tapi tatapan iba yang ku dapat. Apa dia iba padaku? Ini sungguh memalukan. Aku terbiasa melakukan ini tapi hanya ada aku dan klienku. Tapi ini ada seseorang yang sedang menonton percintaan kami. Air mataku menetes, aku kembali menangisi nasibku. Di tengah cumbuan Pak Theo, Arfi beranjak ke arah kami. Aku sudah siap dengan apa yang akan ku dapatkan. 2 orang tidak buruk, aku pernah langsung dengan 3 orang secara bergilir. Arfi mencengkram tanganku, tiba-tiba membuat Pak Theo menghentikan cumbuannya padaku dan menatap Arfi. Dia untukku kan? Ujarnya. Apa kau sudah terangsang? Arfi hanya diam. Dia beralih menatapku. Lepaskan dia, ucap Arfi yang membuatku terkejut. Pak Theo bangkit dari tubuhku. Apa maksudmu? Ujar Pak Theo. Arfi hanya membalikkan tubuhnya, berjalan ke arah meja dan memberikan cek yang entah berapa nominalnya. Ini maksudku, sambil memberikan cek pada Pak Theo. Oh, baik, dengan ini aku bisa membeli yang jauh lebih baik dari jalang ini, ujar Pak Theo. Cih, Arfi menatapku. Pakai pakaianmu. Aku menunggumu di lobi sekarang, titahnya. Sial, aku sempat berpikir Arfi adalah sosok malaikat penyelamatku malam ini. Tapi kurasa pikiranku keliru. Aku segera mengenakan pakaianku. Kulihat Pak Theo sudah tidak ada di ruangan ini. Begitu sampai di lobi, aku melihat Arfi yang sedang duduk membelakangiku. Aku duduk di sebelahnya, sepertinya dia tidak sadar kehadiranku. Terima kasih, ucapku. Arfi hanya melirikku sekilas. Untuk apa? Untuk yang tadi? Aku tidak melakukannya secara gratis, holy shit. Baik, jadi apa yang harus aku lakukan untukmu? Aku menebusmu tidak murah, ya aku tahu. Jadi apa yang harus kulakukan? Arfi menatapku. Ini pertama kalinya aku menatap matanya secara dekat. Hal yang harus kau lakukan adalah temani aku sampai aku selesai membaca majalah ini. Pesan apapun minuman yang kau mau, Wot. Aku membelalakkan mataku. Apa yang ku dengar barusan bukan seperti seseorang yang telah membeliku. Apa ada yang salah? Tanya Arfi tanpa menatapku. Aku hanya menggelengkan kepala. Aku menyandarkan tubuhku pada sofa. Helaan nafasku keluar begitu saja. Sebenarnya apa yang dia inginkan dariku? Arfi menutup majalahnya. Dia berdiri dan beranjak. Tentu aku mengikutinya, biar gimana pun dia adalah tuanku malam ini.
Langkah Arfi terhenti saat sampai di depan pintu. Dia berbalik dan menatapku. Tatapan seperti biasa, tatapan yang seolah melucuti pakaianku saat itu juga. Kau milikku selama sebulan ke depan. Jadi selama sebulan ke depan kau tak perlu repot-repot kembali ke sini, ujarnya langsung berbalik badan meninggalkanku yang masih mencerna ucapannya. Aku tidak tahu dia siapa. Beberapa yang ku tahu adalah dia orang kaya dan dia gila. Tarifku semalam 20 juta dan dia membeliku selama 30 hari. Dan barusan dia hanya menyuruhku menemaninya membaca majalah. Oh God, makhluk seperti apa dia ini? Perasaanku mulai tidak enak dengan orang ini.